warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sidang salat Jumat, hamba-hamba Allah yang semoga semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga amaliyah kita, zikir kita, agar kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur karena Dialah Allah yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Di mana Allah berikan kita di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan tahun 2004 ini. 2024 ini. Ini adalah anugerah Allah, di mana tidak semua orang bertemu dengan tahun ini. Ada yang meninggal sebelum tahun 2024, bahkan kemarin. Namun Allah takdirkan kita ketemu dengan hari Jumat ini. Ini adalah anugerah Allah yang merupakan amanah tentunya buat kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, untuk kita syukuri, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang teristimewa adalah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua diberikan nikmat. Mungkin dia sehat, mungkin dia panjang usianya, tapi tidak semua orang mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Ada orang yang berat datang ke masjid, tidak senang duduk di masjid. Dia berat membaca Quran, berat berzikir kepada Allah. Namun Allah takdirkan kita diberikan kenikmatan sehingga kita senang duduk di masjid, senang membaca Quran. Itu semua adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita merasakan hidup ini dengan penuh nikmat, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, dan tentunya keselamatan. Itulah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri, dengan harapan mudah-mudahan dengan syukurnya ini, dengan kita mensyukuri nikmat Allah ini menjadi wasilah, menjadi datangnya, ditambahkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Sebaliknya jika kalian kufur, ingatlah balasanku berupa azab yang teramat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita syukur dan syukur. Semoga dengan syukurnya ini kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga penjagaan nikmat sampai nanti akhir hayat kita. Mudah-mudahan nikmat ini Allah jaga, Allah pelihara, sehingga kita mudah-mudahan kelak wafat kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hari Jumat ini mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa, sehingga diperintahkan ada zikir khusus yang harus kita perbanyak. Selain kita zikir baca Quran atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya,
Maka yang harus kita perbanyak adalah selawat dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi momentum ini kita gunakan untuk betul-betul bagaimana ibadah kita perbanyak dalam ini, di antaranya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini juga menjadi wasilah, jadi jalan kita semakin dikenal bahkan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita harapkan lagi adalah mempantaskan diri kita kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaatnya atau pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, selanjutnya jika khatib menyampaikan amanah wasiat dari Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat rahimahullah, ini wasiat atau pesan ini sebagai bukti kasih sayang Allah buat orang-orang yang beriman, bahwa Allah tidak ingin orang-orang beriman ini hidupnya sengsara bahkan celaka dunia dan akhirat. Maka Allah ingatkan lewat khatib ini, wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin selamat bahagia dunia dan akhirat, maka takwa dan bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada. Ini merupakan seruan sekaligus perhatian Allah buat orang-orang beriman agar hidup kita bahagia selama dunia akhirat. Caranya bagaimana kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah ini, yaitu hidup mengikuti maunya Allah, menjalankan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Allah, dan harapannya untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah takwa. Sehingga dimanapun yang kita lakukan adalah kita berusaha bagaimana segala yang kita lakukan itu merupakan perintah Allah, sesuai dengan maunya Allah, dan harapannya yang kita inginkan adalah mendapatkan ridha Allah. Itulah takwa. Maka orang yang bertakwa ini dia berusaha dalam semua unsur kehidupannya, dia menyesuaikan dengan apa yang diperintah oleh Allah, dan harapannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, karena ketika orang tidak bertakwa, maka terkadang dia melakukan hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tujuannya pun kadang-kadang bukan untuk mendapatkan ridha Allah, tetapi yang dia inginkan adalah sekedar pujian, atau mungkin jabatan, atau mungkin berbentuk materi. Ketika orang tidak terjaga ketakwanya kepada Allah, inilah yang buat dia bahaya. Maka Allah ingatkan kepada kita orang-orang beriman agar bertakwa ini haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Artinya apa? Kita harus loyal, harus setia kepada Allah. Baik kita di dalam di kantor, berbisnis, juga di dalam berpolitik. Karena semua tidak lepas daripada tuntunan-tuntunan Allah, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Allah ingatkan dalam ini adalah haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Artinya apa? Takwa yang sebenarnya artinya adalah bagaimana dalam semua unsur kehidupan kita, di dalam semua yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menghalalkan cara, apalagi tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu mari kita betul-betul respon perintah Allah ini, seruan Allah ini. Kita penuhi panggilan Allah ini agar kita betul-betul kepada Allahnya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dimanapun kapanpun kita berada. Jamaah Jumat Allah, mengapa Allah perintahkan kita bertakwa? Karena Allah berjanji, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah di dunia dan di akhiratnya, dan nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk perorangan, juga untuk dalam suatu negara,
Allah menjanjikan walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini janji Allah yang pasti. Andai kata Allah suatu penduduk negara itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah punya janji buat suatu negara yang bertakwa itu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan, Allah akan bukakan pintu keberkahan yang tidak tanggung-tanggung. Allah buka dari langit, Allah turunkan, dan dari bumi Allah keluarkan. Subhanallah. Ini janji Allah yang tentunya pasti benarnya. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mengingkari janji. Pertanyaannya, sudahkah janji Allah ini turun di negara kita sehingga negara kita ini penuh dengan keberkahan dari langit dan bumi? Tentu yang tahu kita semua. Kita bisa menilai sampai hari ini, adakah keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan, yang kita rasakan? Jamaah Jumat Allah. Maka tugas kita hari ini, kalau Indonesia ingin baik, Indonesia ingin penuh dengan keberkahan, maka bagaimana kita semua penduduk Indonesia ini bercita-cita dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan setiap kita, bahkan pemimpin kita, untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil, baik tidak sebagai pribadi atau juga mungkin keluarga, bahkan negara, kalau kita belum betul-betul kepada Allahnya, belum kita sungguh-sungguh kepada Allahnya dalam ini melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, mustahil hidup kita akan benar-benar baik. Rumah tangga ketika suaminya sebagai rumah tangga misalnya tidak bertakwa kepada Allah, maka rumah tangga itu akan jauh daripada kebahagiaan. Yang ada adalah kehidupan yang tidak baik, anak-anaknya menderita, rumah tangga tidak ada suasana sakinah mawaddah warahmah, ketika tidak ada ketakwaan di dalam rumah tangganya. Itu contoh kecil. Begitu juga dalam suatu negara, ketika pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, maka negara itu tidak akan pernah baik. Banyak contoh dalam Al-Quran. Ada dulu negara Sabah, negeri Sabah. Dulunya negara itu adalah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kemudian Allah hancurkan. Kenapa? Penyebabnya adalah karena fakafarat bi an'amillah. Karena mereka lupa kepada Allah dalam diri mereka, mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat Allah. Karena itu kita tentu saja ingin Indonesia lebih baik. Di tahun 2024 ini akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Maka baik kita yang ingin ada kebaikan, tentu saja dalam ini adalah kita berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan diantaranya adalah kita merubah dari hal-hal yang tidak baik, yang selama ini mungkin belum sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau ingin keberkahan, bagaimana kita menyesuaikan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Contoh, misalnya masih banyak saudara-saudara kita kalau habis subuh tidur lagi. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Tidur habis subuh itu adalah yurisul faqra, akan mewariskan kefakiran. Maka kalau kita ingin baik hidup ini, baik sebagai individu atau rumah tangga bahkan negara, maka kebiasaan-kebiasaan ini harus kita rubah. Bagaimana caranya? Tentu dalam hal ini kita ikuti petunjuk Rasulullah. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Man shalat fajr fi jamaah summa yaqulu wa yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu kahajjatin wa umratin tamatan." Ini petunjuk Rasulullah yang sudah pasti benarnya. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid, di tempat dia sholat,
Apa yang diduduk? Yazkurun Allah, dia berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Hatta taqwa syamsu, sampai terbitnya matahari. Summa sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya. Maka kata Rasulullah, dia akan diberikan pahala seperti haji dan umrah secara sempurna. Ini kalau kita ingin hidup berkah, hidup yang baik, maka kebiasaan tidur tidak habis subuh ini hendaknya kita rubah, kita ganti dengan bagaimana menghidupkan waktu subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu subuh adalah waktu berkah, di mana saat itu kita disaksikan oleh para malaikat yang akan hapus, yang tugas malam dan tugas siang hari disaksikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapornya malaikat bukan seperti lapornya manusia biasa. Dalam hal ini adalah doa daripada malaikat. Maka itu dianjurkan di pagi hari banyak berzikir, bahkan kita bersedekah. Disitulah doa-doa para malaikat akan dipanjatkan oleh para malaikat. Sehingga insya Allah orang-orang yang biasakan zikir habis subuh, maka hidupnya insya Allah akan berkah. Kalau ini menjadi suatu budaya bagi suatu negara, maka berarti negara itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita ingin merubah lebih baik negara ini, maka mari kita hilangkan atau kita ganti kebiasaan yang tidak baik tadi. Dalam hal ini adalah tidur habis subuh. Kita ganti dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir artinya apa? Kita mengundang, mendatangkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang harus kita rubah adalah kebiasaan maaf. Masih banyak di antara kita itu menilai orang dari segi hanya negatifnya, sehingga yang ada adalah fitnah, mencari kesalahan-kesalahan. Ini juga adalah budaya yang tidak sehat. Padahal Allah melarang jangan kalian menggibah apalagi fitnah. Kenapa? Karena al-muslim akhul muslim la yahilu damuhu wa irduhu wa maluhu. Seorang muslim dengan saudaranya adalah saudara, tidak halal, artinya haram darahnya, kehormatannya, hartanya. Tidak boleh kita menjadikannya, apalagi mencurinya, apalagi bunuhnya. Itulah tuntunan Rasulullah SAW. Jamaah Allah yang tidak kalah penting, khatib ingin menyampaikan kebiasaan yang hari ini kita melihat tidak baik adalah bagaimana ada sebagian saudara-saudara kita yang masih menerima sogok, atau ada yang menyogok dan menerima sogokan. Ini adalah perbuatan haram yang sanksinya kata Rasulullah ar-rashi wal murtashi finnar. Bagaimana negara akan baik kalau prosesnya untuk memilih pemimpin dengan cara haram, dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena perbuatan haram akan mengundang bencana dan petaka. Maka itu diharamkan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau yang diharamkan oleh Allah ini. Karena akan mengundang bencana, sesuatu proses yang tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Maka itu dalam apapun kita dianjurkan caranya harus baik, akan menghasilkan yang baik. Jamaah Jumat Allah yang tidak kalah penting untuk menyampaikan bahwa kita sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi, di mana kita akan memilih pemimpin. Kalau kita ingin Indonesia lebih baik ke depan, maka tentunya kita harus betul-betul memilih pemimpin bukan berdasarkan keinginan nafsu kita atau berdasarkan selera nafsu kita atau karena iming-iming materi, tetapi kita harus betul-betul bagaimana berdasarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Mengapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, dasarnya bukan karena ketakwaan kepada Allah dalam hal ini pemimpin atau milih teman. Allah mengancam al-akhillah yauma idzin ba'dul badin adubun ilal muttaqin. Pertemanan atau pemilihan pemimpin yang dasarnya bukan karena ketakwaan kepada Allah, tapi mungkin karena keinginan jabatan atau tadi karena mungkin sogokan, maka pertemanan atau pemilihan pemimpin saat itu kelak akan menjadi permusuhan buat kita di akhirat. Maka dalam kata Allah dalam ini illal muttaqin, kecuali kalau pertemanan atau pemilihan pemimpin itu berdasarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang diuji oleh Allah, bahkan diberi kesempatan
Baik kita yang selama ini mungkin salah milih pemimpin, Allah hadirkan hari ini, insya Allah orang yang amanah, sidik, patonah, tabligh. Maka itu tanya hati nurani kita. Bahkan kalau perlu kita minta petunjuk kepada Allah agar jangan salah kembali kita milih pemimpin ini. Jadi saat ini Allah sedang beri kesempatan untuk berubah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ke depan akan lebih baik manakala kita saat ini berusaha untuk memilih pemimpin yang terbaik. Khatib ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat pemimpin yang menjadikan agamamu sebagai olok-olok atau buruan. Dalam ini hati-hati. Mungkin ada orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu termasuk yang mengolok-olok agama. Atau dia berbuat baik hanya saat kondisi-kondisi tertentu seperti saat ini. Itu juga adalah suatu yang sifatnya mengolok-olok agama, mempermainkan agama. Agama ini adalah dalam semua kehidupan, dalam semua waktu hendaknya kita wujudkan, dan jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Ini firman Allah yang harus kita ikuti karena kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Khatib sampaikan ini karena ini merupakan amanah dari Allah agar orang-orang kita, orang beriman ini betul-betul mengikuti ajaran Allah. Dalam ini adalah tuntunan yang ada dalam Al-Quran terkait dengan kita memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin karena selera, apalagi karena materi, tetapi lihat orang itu bertakwa kepada Allah atau tidak, jujur atau tidak. Kita lihat rekam jejaknya dan gagasannya, dan tentu saja akhlaknya. Itu yang harus kita perhatikan, yang menjadi ukuran buat kita semua agar kita mendapatkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mari kita perbaiki dalam semua urusan hidup kita, dalam keseharian kita, dalam memilih pemimpin kita, bahkan di dalam pergaulan kita. Karena pergaulan ini mempengaruhi keimanan kita. Bagaimana iman kita itu juga bisa ditentukan oleh teman yang kita jadikan sebagai teman. Maka pastikan teman yang kita jadikan teman adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam syariah, di dalam akidah, di dalam jihad fisabilillah, sehingga Allah turunkan rahmat-Nya untuk kita semua, sehingga menjadikan negara Indonesia ini kelak negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, di masa sungguh manusia hidupnya dalam keadaan merugi bahkan celaka, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh dan saling mewasiat atau saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi